menciptakan budaya positif ini dimulai dulu dengan kesepakatan antara guru dengan siswanya. Jadi kita buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, nanti yang bisa kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk, barulah kita bisa menggunakan keyakinan kelas ini untuk menyelesaikan apa saja konflik yang ada. Misalnya, kalau dibilang tadi konflik, ada masalah antara siswa A dengan siswa D. Kita bisa nanti kembalikan permasalahan tersebut menjadi keyakinan siswa yang sudah dituangkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian kalau ada permasalahan mengenai mata pelajaran yang belum tuntas, juga bisa kita cantumkan di keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sebenarnya kalau kita masih di dalam zona COVID ya sekarang ini, jadi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Tapi karena sekarang kondisinya udah lebih baik, mungkin tidak perlu di press sekali. Tapi jargon untuk mematuhi protokol kesehatan ini tetap masih ada, harus di sekolah kita. Kemudian untuk keseharian kita di kelas, nah ini yang paling penting, keakraban kita di kelas, yaitu senyum, sapa, sopan santun, itu tidak boleh kita tinggalkan, karena ini menunjukkan akhlak kita, akhlak siswa di kelas. Kemudian yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita, ini yang paling sering, yaitu ketepatan waktu di dalam mengerjakan tugas. Jadi siswa kita tidak lalai, atau mungkin ketika pembelajaran itu ada yang cuek dan segala macamnya. Dan yang terakhir, sebenarnya ini terbalik. Sebenarnya ini harus di atasnya. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, iman ini harusnya di atas. Tapi tidak apa-apa. Namanya kesepakatan, berarti ya bagaimana kita melimpahkannya saja. Karena keimanan inilah yang paling dituju oleh kita mengadakan sekolah ini yang paling kita tuju. Adanya terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kemudian di sana sengaja dicantumkan olahraga, ya. Kemudian agar siswa kita ini juga menjadi santri yang kuat. Setelah ini dibuat, nanti kita buat semacam MOU. Sebenarnya udah ada dilakukan di kelas, tidak tampil di sini. Kita buatkan MOU-nya, jadi semua siswa menandatangani pamfletnya. Ini pamfletnya yang belum ada, atau posternya. Kalau terjadi permasalahan, sebenarnya guru itu pada umumnya kita di sini kan lebih cenderung kepada penghukum. Jadi ada sebenarnya 5 kontrol untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan siswa. Umumnya kita langsung menghukum. Si A sama si B ada konflik, kemudian kita salahkan si A atau si B atau keduanya kita salahkan. Padahal sebenarnya menurut yang telah kami pelajari, guru itu bisa sebagai temannya, bisa sebagai surveyor di sana, tetapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Jadi guru itu seharusnya sebagai manajer, itu posisi yang paling bagus, karena dia bisa langsung mengontrol, kemudian bisa memberikan, kalau tadi ada sudah ada kesepakatan kelas, sebagai manajer dia bisa mengingatkan kembali. Nah, di situ kuncinya. Kemudian siswa tersebut juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, misalnya tadi kalau ada konflik perkelahian A dengan si B, kemudian ditanyakan keyakinan kelasnya, kemudian siswa bisa dia kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati di awal. Untuk melakukan segitiga diskusi, untuk menjadi seorang manajer itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu, kalau ada yang berkelahi, kita damaikan dulu, atau kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu, ya, dengan membuat pernyataan yang wajar. Umumnya pernyataan yang diajukan adalah, apakah yang telah antum lakukan, apakah itu wajar, bolehkah kita memukul satu sama lain, apakah itu tidak nanti merusak dan segala macam. Jadi kita tanyakan kembali kepada keyakinan kelasnya tadi. Kuncinya adalah keyakinan kelas. Kalau di sini hanyalah prosesnya saja.
proses menjadikan suasana yang udah tegang tadi menjadi enjoy lagi, menjadi cair lagi, sesuai yang emosi, kemudian bisa lebih rileks. Kemudian ini ada validasi tindakan yang salah. Ini kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Jadi guru tadi bisa menjadi seorang sahabat misalnya ya, atau bisa dia melakukan mereview kembali tentang keyakinan kelas tadi. Misalnya kalau Ustaz dulu waktu masih sekolah maka berkelahinya sampai tonjok-tonjokan, tidak hanya sampai mulut saja. Jadi kita bisa menyatakan kesalahan itu dalam proses belajar mengajar adalah suatu hal yang wajar. Selanjutnya terakhir, ketika siswa itu udah menyadari, bisa kita memperkuat. Ada enforcement di situ bahwasanya tindakan yang telah mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga mereka bisa kita rangkul kembali, mereka menyadari. Nah, mungkin kalau tadi kasusnya si A dan si B kurang berbaikan, bisa kita damaikan, mereka bisa berangkul kembali, bisa bermain lagi. Ya. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan. Maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.